Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Kiki Pratama, Mardiana, dan Nur Khalifah. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang paragraf yang padu. Paragraf yang padu. A. Hakikat paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterikatan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Sebuah paragraf mungkin terdiri atas sebuah kalimat, mungkin terdiri atas 2 buah kalimat, mungkin juga terdiri atas 3 buah kalimat. Walaupun paragraf itu mengandung beberapa kalimat, tidak satu pun dari kalimat-kalimat itu yang memperkatakan soal itu. Topik paragraf. Topik paragraf adalah pikiran utama di dalam sebuah paragraf. Semua pembicaraan dalam paragraf itu terpusat pada pikiran utama itu. Pikiran utama itulah yang menjadi topik persoalan atau pokok pembicaraan. Oleh sebab itu, kadang ia disebut juga gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Dengan demikian, apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah paragraf? Itulah topik paragraf. B. Syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik harus memiliki beberapa ketentuan, yaitu kesatuan paragraf dan kepaduan paragraf. 1. Kesatuan paragraf. Dalam sebuah paragraf terdapat hanya satu pokok pikiran. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat yang membentuk paragraf perlu ditata secara cermat agar tidak ada satupun kalimat yang menyimpang dari ide pokok paragraf itu. 2. Kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui ungkapan-ungkapan atau kata-kata pengait antar kalimat. Pengait paragraf. Agar paragraf menjadi padu, digunakan pengait paragraf, yaitu berupa 1. Ungkapan penghubung transisi, terdiri atas A. Hubungan tambahan, seperti lebih lagi, selanjutnya, di samping itu, lalu, berikutnya, lagi pula. B. Hubungan pertentangan, seperti akan tetapi, namun, bagaimanapun, walaupun demikian, meskipun begitu, sebaliknya. C. Hubungan perbandingan, seperti sama dengan itu, dalam hal yang demikian, sehubungan dengan itu. D. Hubungan akibat, seperti oleh sebab itu, jadi akibatnya, oleh karena itu, maka oleh sebab itu. E. Hubungan tujuan, seperti untuk itu, untuk maksud itu. F. Hubungan singkatan, seperti singkatnya, pendeknya, akhirnya, pada umumnya, dengan kata lain, sebagai simpulan. G. Hubungan waktu, seperti sementara itu, segera setelah itu, beberapa saat kemudian. H. Hubungan tempat, seperti berdekatan dengan itu. 2. Kata ganti. Ungkapan pengait paragraf dapat juga berupa kata ganti, baik kata ganti orang maupun kata ganti yang lain. A. Kata ganti orang. Pemakaian kata ganti ini berguna untuk menghindari penyebutan nama orang berkali-kali. Kata ganti aku, saya, ku, kita, kami digunakan untuk kata ganti orang pertama. Untuk engkau, kau, kamu, mu, kamu sekalian, kata ini digunakan untuk kata ganti orang kedua. Dan kata dia, ia, beliau, mereka, dan nya digunakan untuk kata ganti orang ketiga. B. Kata ganti lain. Kata ganti lain yang digunakan dalam menciptakan kepaduan paragraf ialah ini, itu, tadi, begitu, demikian, di situ, ke situ, di sana, di sini, dan sebagainya. 3. Kata kunci. Kata kunci paragraf adalah kata-kata penting yang terdapat pada suatu paragraf. Kata kunci, sebagaimana namanya, dapat menjadi kunci untuk menentukan apa yang dibahas pada suatu paragraf. Letak kalimat topik.
Paragraf yang meletakkan kalimat topik pada awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang meletakkan topik pada akhir paragraf disebut paragraf induktif. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf jenis pertama meletakkan kalimat topiknya di bagian awal paragraf yang bersangkutan. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf jenis kedua meletakkan kalimat topiknya pada bagian akhir paragraf.